Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Kegiatan pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Yang kedua ada impor. Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam suatu daerah pabean suatu negara. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Adanya perdagangan barang yang dibutuhkan dari negara lain, misalnya Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Kedua, devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Ketiga, menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Keempat, memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Mendorong produsen dalam negeri untuk memperluas pangsa pasar dengan melakukan impor. Kelima, transfer of technology. Biasanya dalam perjanjian jual beli antar negara terdapat kesepakatan transfer of technology walaupun itu tidak berlaku untuk semua barang, karena memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Meskipun suatu negara telah dapat memproduksi produk yang sama dari negara lain, namun ada kalanya negara tetap memilih mengimpor barang tersebut untuk lebih mendapatkan untung, karena biasanya harganya jauh lebih murah. Faktor penghambat perdagangan internasional. Pertama, tidak amannya suatu negara. Pedagang akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Kedua, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa menghambat perdagangan internasional. Ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan harga valuta asing. Kebijakan perdagangan internasional. A. Tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor. Tarif dibagi menjadi dua, yaitu tarif spesifik dan tarif ad valorem. D. Subsidi. Subsidi memiliki beberapa macam bentuk seperti hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan investasi pemerintah di perusahaan-perusahaan dalam negeri. C. Kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Bagi perjuangan dalam negeri, kebijakan ini sangat menguntungkan karena perusahaan dalam negeri tidak menghadapi persaingan dari luar. D. Pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Pembatasan ini biasanya dilakukan atas permintaan dan negara pengimpor. M. Persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa beberapa komponen dari produk yang diimpor harus dapat diproduksi di dalam negeri. F. Kebijakan administrasi. Suatu negara kadang-kadang menggunakan kebijakan resmi administrasi untuk membatasi impor dan meningkatkan ekspor. G. Kebijakan anti-dumping. Dumping adalah menjual barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi atau di bawah harga wajar. Faktor pendukung perdagangan internasional. Pertama, perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Kedua, perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula harga jualnya. Ketiga, perbedaan tingkat teknologi. Setiap negara di dunia tentu memiliki teknologi yang berbeda-beda. Alat pembayaran perdagangan internasional.
Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa, sedangkan mata uang yang dijadikan pasokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Neraca pembayaran perdagangan internasional. Pengertian: neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan: neraca pembayaran memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen-komponen. A. Neraca berjalan dibagi menjadi 3. 1. Neraca perdagangan. Neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor. 2. Neraca jasa. Neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. 3. Neraca transfer. Neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang dan uang. D. Neraca modal. Menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Devisa perdagangan internasional. Pengertian: devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Fungsi: pertama, berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Kedua, berfungsi untuk membayar cicilan uang luar negeri dan bunganya, serta transaksi internasional lainnya. Ketiga, berfungsi penjamin rupiah. Jenis-jenis: terdiri atas 2 jenis. Pertama, devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Kedua, devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumber. Pertama, kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. Kedua, hibah atau pemberian dari negara lain. Ketiga, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan rupiah berupa mata uang asing. Keempat, sektor pariwisata akan diperoleh dari turis asing yang berkunjung ke negara kita.